yang Ibu ambil yaitu tentang kingdom. Di sini pengertian dari kingdom itu sendiri adalah kingdom adalah tingkatan teratas pada makhluk hidup. Kingdom dibagi menjadi 5 kingdom. Yang pertama di sini ada kingdom Monera. Bisa dilihat gambarnya. Ini bentukan dari kingdom Monera. Di sini yang termasuk ciri-ciri makhluk hidup yang termasuk ke dalam kingdom Monera yaitu selnya tidak memiliki membran inti atau yang sering disebut prokariotik. Yang kedua bersel satu, yang ketiga berkembang biak dengan cara membelah diri. Kingdom Monera ini terdiri dari bakteri dan alga. Bakteri termasuk pada kingdom Monera hewan dan alga biru termasuk pada kingdom Monera hewan. Di sini yang pertama ada bakteri. Bakteri di sini banyak terdapat di sekeliling kita, bahkan di dalam tubuh manusia. Di sini bakteri ada yang menguntungkan dan ada yang merugikan. Misalnya Ibu ambil contoh bakteri yang terdapat pada tubuh manusia, yaitu Escherichia coli. Di sini fungsinya bakteri itu untuk membantu produksi vitamin melalui proses pembusukan makanan. Kemudian yang kedua ada pada tumbuhan kingdom Monera yaitu alga hijau atau alga biru. Di sini alga hijau atau biru itu disebut dengan cyanobacteria. Dia memiliki klorofil karena dia memiliki warna pada tumbuhan itu sendiri. Dia mampu membuat makanan melalui proses fotosintesis, yaitu proses membuat makanan dengan bantuan sinar cahaya matahari. Itu contoh dari kingdom Monera. Kemudian yang kedua, kamu bisa lihat di sini ada kingdom Protista. Bisa dilihat di sini ada gambar atau jenis dari kingdom Protista. Di sini kingdom Protista memiliki membran inti. Makhluk hidup kingdom Protista selnya mempunyai membran inti. Sifatnya beragam, bersel tunggal, adapun yang bersel banyak. Adapun contoh dari kingdom Protista, yang pertama yaitu protozoa. Ini bentukan dari protozoa, bisa dilihat oleh kalian semua. Ini bentukan dari protozoa. Di sini makhluk hidup yang termasuk ke dalam kelompok protozoa yaitu Paramecium. Ada juga entamuba yang terdapat pada usus besar yang dapat menyebabkan penyakit diare. Kemudian pada tumbuhan yang termasuk kingdom Protista di sini ada alga. Di sini yang termasuk ke dalam kingdom Protista selain alga hijau biru, di sini banyak alga, ada alga hijau, alga coklat, alga merah, dan alga pirang. Alga hijau nama latinnya Chlorophyceae. Dia memiliki tubuh multiseluler. Yang kedua alga coklat Phaeophyceae, dia berbentuk seperti tumbuhan yang tinggi. Kemudian yang ketiga ada alga merah, di sini tubuhnya berwarna merah tua. Kemudian yang keempat alga pirang Chrysophyceae, di sini selnya tunggal, ukurannya mikroskopis, dia memiliki klorofil. Itu contoh dari kingdom Protista pada alga. Yang ketiga di sini ini kingdom fungi atau sering kita sebut kingdom pada jamur. Ini dikatakan fungi atau jamur-jamuran. Di sini bisa kalian lihat ada gambarnya di sini. Ini contoh pada gambar ini jamur Valhalla. Jamur di sini memiliki ukuran yang bermacam-macam. Ada yang halus kecil seperti benang, kemudian ada pun yang berukuran besar. Jamur memiliki cara yang unik di sini dalam memperoleh makanan. Jamur tidak bisa menelan makanannya sendiri seperti hewan atau manusia di sini, tetapi dia mengeluarkan sejenis zat yang membuat sisa makhluk hidup lain menjadi terurai. Jamur pun ada yang bersel tunggal, ada yang bersel banyak di sini. Di sini perkembangbiakan jamur dapat dilakukan ada secara generatif, kawin maupun vegetatif dan melakukan perkawinan.
mengerjakan secara generatif, dia bisa melakukan perkawinan melalui miselium kalau pada jamur. Tetapi kalau secara vegetatif, dia tidak bisa menghasilkan spora yang dibentuk oleh tubuh atau buah seperti itu. Itu kingdom pada jamur. Di sini kingdom fungi dapat dibagi menjadi 5 filum. Yang pertama ada Chytridiomycota. Ini contoh pada umbi kentang, ya. Kemudian ada yang kedua Zygomycota. Ibu ambil contoh pada ragi tempe. Yang ketiga ada Ascomycota. Ini biasanya infeksi pada rambut manusia, ya. Yang keempat ada Basidiomycota. Di sini ibu ambil contohnya pada jamur merah. Kemudian yang kelima ada Deuteromycota. Ini ibu ambil contoh pada parasit, biasanya pada tomat dan kapas. Ini contoh atau macam-macam pada jamur. Yang keempat ada kingdom Plantae atau tumbuhan. Kalian bisa lihat gambarnya, ya. Ini contoh kingdom Plantae. Ibu misalnya ibu bisa ambil contoh pada tumbuhan paku atau tumbuhan lumut ataupun tumbuhan berbiji. Ini maksudnya pada kingdom Plantae di sini. Di sini kingdom Plantae dapat dikelompokkan menjadi 2 kelompok. Tumbuhan tidak berpembuluh berarti dia tidak memiliki xilem dan phloem. Dan tumbuhan berpembuluh sebaliknya berarti dia memiliki xilem dan phloem. Kemudian contohnya yang pertama tumbuhan lumut atau yang sering kita sebut Bryophyta di sini. Di sini dia merupakan kelompok tumbuhan yang hidup di darat, ya. Berwarna hijau, berukuran kecil, biasanya mencapai 50 cm. Kemudian yang kedua ada tumbuhan paku atau Pteridophyta di sini. Tumbuhan paku di sini mempunyai daun, batang, akar sejati. Tetapi dia tidak memiliki bunga. Biasanya daunnya itu menggulung. Tumbuhan paku di sini dikelompokkan menjadi 4 golongan di sini. Yang pertama paku purba, yang kedua paku kawat, yang ketiga paku ekor kuda, yang keempat paku sejati. Kemudian ada tumbuhan berbiji atau dikatakan spermatofita di sini, atau tumbuhan bunga di sini berasal dari bahasa Yunani yang artinya sperma, biji dan piton yaitu tumbuhan. Biasanya di sini tumbuhan berbiji ini hidup di daratan. Ada juga yang hidup mengapung di atas permukaan air seperti teratai. Tumbuhan biji ini dapat dikelompokkan menjadi 2 kelompok berdasarkan adanya penutup atau pelindung biji. Ada tumbuhan biji terbuka atau yang disebut gymnospermae dan ada tumbuhan berbiji tertutup atau aniospermae di sini. Dan yang terakhir yang kelima di sini ada kingdom Animalia atau contohnya hewan. Di sini kingdom Animalia ini dibagi menjadi 2. Ada yang disebut dengan hewan tidak bertulang belakang atau Apeterbata, atau juga yang disebut dengan hewan bertulang belakang atau Vertebrata. Yang pertama di sini hewan tidak bertulang belakang. Ada 5 kelompok makhluk hidup yang termasuk ke dalam hewan Apetebrata. Yang pertama Porifera atau disebut hewan berpori. Ini Apetebrata itu hewan yang tidak memiliki tulang belakang atau hewan lunak. Yang kedua ada Coelenterata, hewan berongga. Yang ketiga ada Permes, cacing tidak memiliki tulang belakang. Kemudian yang keempat ada Mollusca, hewan bertubuh lunak. Kemudian yang kelima ada Arthropoda, hewan berkupu-kupu. Itu dia termasuk ke dalam hewan Apetebrata yang tidak memiliki tulang belakang. Kemudian selanjutnya di sini ada hewan bertulang belakang atau Vertebrata. Berarti tulang belakang berarti kelompok hewan yang memiliki tulang belakang atau yang memiliki tulang punggung. Di sini ada 5 kelompok hewan Vertebrata yang memiliki tulang belakang. Yang pertama Pisces. Pisces itu jenis ikan. Contohnya bisa kita ambil ikan mas, ikan pari, dan lain-lain. Yang kedua ada amfibi. Di sini amfibi ini biasanya hewan yang mampu hidup di bawah alam. Bisa di darat, di air, contohnya katak.
yaitu hewan merayap. Di sini contohnya kura-kura, ular, dan buaya. Kemudian yang keempat ada apes. Apes ini burung, unggas. Tubuhnya tertutup bulu, contohnya burung merpati dan ayam. Kemudian yang kelima, mamalia, hewan menyusui. Hewan yang beranak dan memiliki kelenjar susu, misalnya sapi, kambing, kera, dan orangutan. Mungkin itu yang bisa Ibu sampaikan di sini tentang klasifikasi makhluk hidup 5 kingdom. Cukup sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.